Shalom saudara-saudaraku, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya tapi juga untuk bersaksi. Tapi tentu dimulai dengan melengkapi diri kita dengan firman. Karena itu mari kita mulai renungan harian keluarga dengan menaikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyi Jadilah Saksi Kristus. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Mari kita berdoa. Setiap hari kami diberikan berkat oleh Tuhan, kesehatan, kekuatan, terutama kehidupan, untuk menikmati apa saja yang Tuhan percayakan. Tetapi di atas semuanya itu tugas kami adalah untuk menjadi saksi-Mu. Kami sekalian ini yang mengikuti renungan harian keluarga, dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, membuat kami mengerti, tetapi tentu itu juga untuk dilanjutkan, dipakai dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman kehidupan yang kekal itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-8 yang berkata, Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema ibadah ataupun renungan hari ini, kamulah saksi-saksiku. Saudara-saudaraku, bayangkan kamu menyaksikan sebuah kejadian penting. Misalnya seseorang menyelamatkan anak kecil dari bahaya. Lalu kamu diminta menceritakan kejadian itu. Apa yang kamu sampaikan? Tentu kamu akan ceritakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan. Itulah seorang saksi. Demikianlah Tuhan juga sedang memanggil kita hari ini untuk menjadi saksi. Bukan saksi kecelakaan, tapi saksi keselamatan. Dan bukan karena kita pintar atau sempurna, tetapi karena kita sudah mengalami kasih-Nya. Seperti dalam Yesaya 44 ayat 8 Tuhan berkata, Janganlah gentar dan janganlah takut, kamu adalah saksi-saksiku. Dan hal itu ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang tertulis, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, dari dua ayat ini yang saling terkait tentunya kita belajar 3 kebenaran penting tentang menjadi saksi Tuhan. Yang pertama, menjadi saksi adalah identitas, bukan pilihan. Tuhan tidak berkata, kalau kamu mau jadi saksi, tapi kamulah saksi-saksiku. Ini berarti setiap orang percaya sudah dipanggil untuk menyatakan siapa Tuhan melalui hidup mereka. Kita tidak sekedar jadi penonton Injil, kita adalah bagian dari ceritanya, atau dengan kata lain, bagian dari penerima keselamatan, dan karena itu, kita punya tanggung jawab bersama untuk menjadi saksi.
Yang kedua, kesaksian itu dimulai dari pengalaman pribadi. Kita bisa bersaksi tentang sesuatu yang pernah kita alami. Jika Tuhan pernah menghiburmu saat sedih, ceritakan itu. Jika Tuhan pernah menolong kita dalam kesulitan dan membuka jalan atas pergumulan kita, ceritakan itu. Jika Tuhan pernah menyembuhkan kita dari penyakit, ceritakan itu. Dan berbagai pengalaman lain yang tentu berkenaan dengan kita ditolong oleh Tuhan. Saudaraku, kesaksian itu bukan soal kata-kata yang indah, tetapi kejujuran akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, Roh Kudus yang memampukan kita. Karena Tuhan tahu kita ini lemah, kita ini kadang ragu, kadang takut. Maka Dia berjanji, kamu akan menerima kuasa, lalu menjadi saksi. Sebab kesaksian tanpa Roh Kudus hanya jadi cerita biasa, tetapi kesaksian dengan kuasa Roh Kudus menyentuh hati dan mengubah hidup. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak cari yang sempurna. Ia cari orang yang mau dan berkata, Tuhan, pakai aku. Saudaraku, bersaksilah dari hal yang paling kecil, lewat kasih, pengampunan, perhatian, dan kebenaran yang kamu bagikan melalui pengalaman hidup. Jangan simpan terang itu untuk diri sendiri. Dunia terlalu gelap untuk kita diam. Jadilah saksi, jangan takut, jangan gentar, sebab Allah akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika Kau mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu, kami percaya Engkau menolong kami. Kami harus bersaksi tentang Kristus yang menyelamatkan kami dan Roh Tuhan yang akan memampukan kami. Sekalian kami yang boleh ada dalam ibadah renungan keluarga saat ini, kami percaya kami dilindungi, diberkati, dan karena itu kami harus menjadi berkat melalui kesaksian hidup kami. Dan kami pun percaya Bapa di surga, jika di antara kami ada yang dalam pergumulan, Kau sanggup untuk membuka jalan, memberikan kekuatan kepada kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan kiranya jamah dan sembuhkan. Dan biarlah dalam berbagai pengalaman iman kami mau untuk menjadi saksi, tidak takut, tidak gentar, karena ada Tuhan yang menolong dan menyanggupkan kami. Ini doa kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga saat ini, sambil mengingat Tuhan memilih kita untuk menjadi saksi. Jangan ragu, Tuhan memampukan kita. Shalom.